hadirlah dalam kehidupan anak-anak Anda. Mungkin anak Anda kuliah di Jakarta, tapi jangan lupa kalau telepon maksimal, sapaan yang serius. Di saat berada di rumah, tolong khususnya di rumah, bangun kedekatan dengan anak-anak Anda yang ada di rumah, yang belum berangkat ke pondok pesantren. Dan di saat pulang dari pondok pesantren, tolong sambut mereka. Hadir itu adalah Anda menjadikan bergaul dengan mereka itu indah. Kalau anak Anda di rumah, tolonglah kalau bisa cuti-cuti deh. Tapi sampai di rumah yang serius, mohon maaf, hari ini ada perusak keharmonisan tapi tidak disadari. Apa itu? Nih, segenggam alat handphone. Anda harus sadar, kalau Anda tidak sadar ini Anda akan rugi. Sepanjang masa Anda akan rugi. Kadang, mohon maaf, anaknya di rumah, ibunya di rumah, tak taunya apakah mereka diskusi? Madu kasih? Enggak. Ibunya di kursi ngadep ke sana ketawa sendiri, ayahnya di sini ketawa sendiri, anaknya juga di pojok sana. Dan itu dia disadari. Hari ini harus sadar. Gimana kalau seandainya kita punya rambu-rambu di rumah? Ayo, mulai hari ini kita coba. Biarpun kita belum bisa nyuruh anak kita karena sudah terlanjur larut tenggelam dalam dunia maya, dunia yang merusak mereka. Oke, kita mulai dari ayah. Karena yang merusak mereka adalah ayah. Karena dulunya sebenarnya anaknya nggak seneng banget sama handphone. Cuman karena setiap panggil uminya mama, 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 mamanya tenggelam dalam handphone. Mama, mama, ngelendot. Iya, iya, sebentar sayang, sebentar. Ibunya asik dengan handphonenya. Akhirnya sang anak juga, mama juga itu, saya juga. Sehingga apa? Kelihatannya anaknya di rumahnya, tapi masuk pulang dari sekolah bukan duduk manis dengan ibu dan ayahnya, langsung masuk kamar dikunci. Ayo, mau kemana dia? Itulah yang melembahkan juga mental mereka di masa yang akan datang. Coba, ayo ini kita serius belajar. Belajar di alam nyata gini loh, kehidupan kita. Saya tidak bicara khayal tentang kehidupan di zaman, enggak, hari ini loh kehidupan di rumah kita. Hadir dalam kehidupan anak itu, biasakan duduk dengan mereka. Anda punya anak umur 2 tahun, tolong jangan dianggap dia seperti kucing nggak diajak ngomong. Anda ajak bicara, ngobrol, gimana sayang. Bisa jadi kalau di rumah, mohon maaf sekarang kita buat undang-undang sama suami istri dulu, dan ini bangun keindahan di masa yang akan datang. Suami istri tolong sampai di rumah selama tinggal handphone. Kalaupun akan telepon, pinjam, minta izin. Ayang, abang mau telepon sebentar, perlu masalah kerja. Telepon setelah itu diletakkan, selesai. Aib dan celah, suaminya duduk di sampingnya, dia megang handphone. Bahkan kami sampaikan kepada semuanya, kalau suamimu ada di rumah, kurangi baca Quran dan sholat. Sambut suamimu, ngobrol dengan suamimu. Kalau istrimu ada di sampingmu, upayakan membangun kemesraan. Sholatnya kurangi dulu, ntar dulu, masih banyak waktu untuk sholat. Termasuk nonton videonya Buya Yahya, nggak perlu alasan, nanti saya bikin alasan nanti. Nggak ada, sudah, kecuali nonton bareng bersama. Loh, ini bahaya, dianggap, jangan dianggap sepele. Kami rindu Anda itu mesra, percaya. Wong duduk mesra dengan suami ada pahalanya bisa lebih gede daripada sholat yang kita tegakkan kok. Kita kurang memahami bagaimana cara hidup. Beragama itu kayak apa sih? Sujud rukuk saja itu bagian daripada beragama. Hubungan baik adalah beragama. Ibaratnya ibu sholatnya hanya 5 waktu tok, puasa Ramadan tok, nggak pakai sunah-sunahan, tapi baik dengan anak, baik keluarga, istimewa kok. Sekarang enggak, wah sholat malamnya semalam suntuk, paginya ribut sama suami, dilihat oleh sang anak. Apa itu? Tertipu, muhtar, maghrur, orang tertipu. Yang indah adalah sholat Anda banyak dengan pasangan indah. Baik, hadir ya, kami sampaikan hadir. Hadir dalam kehidupan anak itu penting sekali. Dan kalau memang Anda merasa bersalah, minta maaf dengan anak. Ini saya ceritakan beberapa waktu yang lalu. Anak kami pulang dari pondok. Ada sebuah acara, pulang dari pondok. Kemudian dia mau pamitan, jam 10 malam pamitannya. Saya kaget pas saya pulang, mau pamit, mau pulang Bu ya? Iya. Saya itu ada video, nyimpen videonya anak itu, ada yang memasang, ada video, tak simpan, mau tak tunjukkan. Pas dia mau pamitan. Kita lagi khusuk mencari karena saya juga tidak pintar-pintar amat kalau nyari begitu, sehingga agak lama. Anak itu sambil saya konsen salaman dan pergi.
Kita kejar sudah mobil dia jalan. Besoknya saya telepon, sayang, kemarin waktu kamu pamitan Buya lagi ngapain? Dia nggak ingat. Memang dia tidak terlalu mikirin, tidak mikirin tapi pasti ingat. Kalau waktu dia keluar Buya lagi makan handphone, pasti ingat, nggak mungkin tidak, karena itu jelek. Dia nggak ingat, ngapain ya? Dia bayangin mungkin Buya lagi apa gitu. Tidak. Coba waktu kamu pergi Buya lagi ngapain? Apa ya Buya? Buya megang handphone ya. Oh iya, megang handphone. Ya. Itu Buya salah. Buya minta maaf sekarang sayang ya, minta maaf. Biarpun saya beralasan pada akhirnya. Bahasanya sebenarnya tadi saya mau mencarikan video kamu. Cuman nggak ketemu. Tapi Buya tetap salah. Apa sih ngaku salah begitu? Enggak, saya enggak jelek, tidak langsung rusak terus korengan, enggak ada kok saya. Mau ngaku salah kepada anak saya kok susah banget hari ini. Kalau memang Anda salah, Anda lakukan salah. Hadir dalam kehidupan rumah tangga itu penting dengan anak. Anda seorang direktur hebat sampai di rumah megang laptop lanjutin kerjaan di kantor, ini penting, bisnis dan sebagainya. Halah, apa itu? Ustadz itu di mimbar saja, jadi di rumah ntar dulu, sampai di rumah langsung ketemu istrinya. Assalamualaikum istriku, apa kabar? Abah membaca Quran 4 juz dulu, ada ntar dulu, senengkan dulu istrimu baru baca Quran nanti. Yang mana ada ustadz kan sini? Ustadz itu di mimbar dok kelihatan serem-serem begini, sampai di rumah mah beda. Kami rindu rumah Anda itu baik, percaya. Hadir dalam kehidupan anak-anak Anda. Selama tinggal handphone, alam maya itu menyiksa, sehingga kelihatannya duduk bersama begini, tak taunya tidak bertemu hati. Kalau sudah ada handphone, terputus komunikasi, nggak bicarakan masa depan, nggak bicarakan problem dan solusi, nggak bermesra, nggak ada indah. Cuman orang nggak sadar kalau udah begini, nggak sadar ini nggak bener ya hamba Allah. Hadir. Kemudian kalau berbicara dengan anak Anda itu jangan pakai kalimat saja, menghadirkan rasa juga. Kami rindu kalau Anda bicara dengan anak Anda tidak hanya mengatakan nak belajar ya, oh tidak, akan tapi coba Anda punya kulit. Alangkah indahnya kalau Anda di saat menyuruh anak Anda dengan sentuhan tangan, sayang ngaji, ayo belajar. Sentuhan ada artinya kok, ayo belajar. Terus ya, ayo belajar sana, saya megang handphone, belajar biar pinter, jangan goblok kayak Umi. Memang goblok Umi ya. Apa itu? Mana kasih sayang? Biasakan, mohon maaf. Anda tidak usah gengsi deh, Anda mulai esok hari. Permasalahan gengsi gak enak, kaku, enggak biasa. Di saat anak Anda tidur, wahai hamba Allah, dia sudah tidur, tapi jangan meremehkan di saat dia tidur. Anda jangan ragu-ragu, jangan tidur, oh tidur, lihat kamar tidur, enggak. Anda dekati, paling tidak melatih hati Anda. Anda sentuh tangan kakinya, Anda pijat sesaat, pegang keningnya, Anda kecup kalau bisa, itu anak Anda. Kalau dia tertidur, rohnya yang akan rasakan. Kalau dia melek, pikirannya juga tahu. Bahasanya dia diperlakukan seperti itu. Terus diasah dan diasah dan diasah. Lihat lembut perilaku anak Anda. Ini kesimpulan, Pak. Yang kami sampaikan kesimpulan dari orang yang punya anak. Anak pertama saya begini, anak ini gini, anak saya begini. Problem hari ini. Akhirnya kami amati apa sih semuanya ini? Ya ini tadi kami sampaikan. Hadir dalam kehidupan anak Anda. Kalau anak Anda belajar, mohon maaf, alangkah indahnya dia, Anda siapkan kursi di sampingnya, biarpun Anda tidak duduk sering dengan beliau, dengan anak Anda, bilang, sayang, Uminya mau nemeni ya. Saya teringat ibunda tercinta, saya punya Umi. Kalau kami belajar dulu, kami sempat belajar di rumah, itu adalah SD dan SMP. Umi di samping kami. Setiap kami belajar, beliau ada di samping kami. Dan memang kebiasaan beliau adalah kalau tidak megang tasbih, dia megang itu sambil megang makanan kesukaan kami. Kami sukanya tuh makanannya dibakar-bakar, dipanggang. Jadi kalau di Jawa itu ada kreweng seperti wajan tapi dari tanah. Seperti dari tanah. Kemudian kalau masak itu kan pakai tungku alam, tungku kampung, bara. Sehingga setelah itu dikasih kreweng begitu kan panas. Di atasnya kasih macam-macam. Dan saya suka yang goreng-goreng, kacang, beton, hebat. Orang Jawa makan beton isi nangka, hebat. Orang Jawa makan beton. Saya kalah sama orang Palembang tok. Tak taunya apa, makan ikan selam. Ya udahlah, hebat semuanya. Nah, Umi saya biasa begitu.
Dan saya masih terasa sekali, Allah yarhamah, semoga Allah ngampuni, angkat derajat beliau. Sesaat tangannya itu ada di sini. Allah, Anda bayangin saja kalau Anda melakukan setiap hari apa yang ada di hati anak Anda. Apa yang terjadi pada hati anak Anda, ya Allah. Jangan digengsi dah, Anda mulai saat ini. Percaya, saya cinta Anda dan cinta anak-anak Anda. Kita ingin membuat rumah yang indah, rumah yang baik. Kalaupun Anda punya masalah dengan suami, ribut berantem, jangan di depan anak. Jangan dirusak anak. Ribut depan orang tua, depan anak-anaknya, menghancurkan sang anak. Manajemen ribut dalam Al-Quran ada loh. Al-Quran ngajari kalau ribut gimana caranya, coba, ada di dalam Al-Quran. Kalau cekcok sama pasangan ada, tapi kata Al-Quran apa? Ya sudah, kalau punya masalah, iduhunna, nasihati. Nasihati pasanganmu. Cuman kadang dinasihati balesnya lebih banyak lagi, kan gitu, lagi marah. Istri nasihati suami, suaminya tambah marah, suami tambah kacau. Oke. Jika nasihat gak mempan, malah mengundang marah, lanjutannya apa? Setelah itu hunna wahjuruhunna, ngediamin, tapi fil madaji. Loh, Al-Quran. Kalau begitu, kalau kamu nasihati gak akan mempan, nanti malah terjadi perang mulut, sudahlah, diemin deh pasanganmu. Cuman kalau ngediamin adalah jangan di depan anak-anak. Di depan anak-anak biasa, ibu-ibu tetap nyiapin masakan, suami makan, ya abah makan, ayah makan. Cuman karena marah mungkin ngambil nasihat lebih banyak lagi, makan kau, itu mungkin marah lah. Tapi nggak usah tambah di depan anak-anak. Sang suami pun tetap makan, sang suami tetap menikmati. Iya mi, makasih. Ngomong biasa di depan anak-anak. Tapi kalau sudah masuk kamar, kunci pintu baru dong mulai di kamar. Cuman mulainya gimana? Al-Quran mengajarkan. Coba Anda dengar Al-Quran. Wahjuruhunna, diemin pasanganmu fil madaji, di tempat tidur. Sampai kadang kami menghayal ya, kalau orang ribut di luar, kemudian masuk kamar, kemudian diem, maksudnya nggak enak ribut, jangan ribut di luar, pokoknya lagi bermasalah, masuk kamar deh, bang, masuk kamar, diem, kunci. Ini ranjang, suaminya ngadep ke sana, istrinya ngadep ke sini, punggungan, tapi nggak ngomong, nggak caci maki, nggak olok-olokan. Kira-kira bertahan berapa menit? Baru setengah jam tuh sang istri pura-pura lempar guling lewat, bang. Habis itu nendang abang sih yang mulai, beres, besok hamil positif kembar 3 tuh. Jangan biasa caci maki, gak berlaku, olok-olokan. Sehingga kalau ngediemin pun jangan di depan anak, sampai anaknya tahu, mama lagi marah loh. Loh, berarti ngajari kalau punya masalah harus begitu. Akhirnya anaknya ngambekkan kayak emaknya, persis, gak beda. Kayak bapaknya. Ini sederhana sekali, ilmu yang kami berikan hari ini sederhana sekali. Tapi kalau seandainya semua mencoba mengamalkan di rumahnya, Allah, indah. Mukaddimah, anak Anda akan tumbuh akalnya sehat, mentalnya sehat, hatinya sehat. Jadi hadir ya dalam kehidupan anak-anak Anda, hadir, ngobrol. Kalau di rumah ya itu tadi, sebab-sebab yang menjadikan mereka tidak hadir, buang, tidak hadir secara hati, secara perilaku, kayak handphone. Kalau televisi, ntar dulu dong, kalau tidak dibangun jangan nyala. Ada sebagian orang tuh latah, televisinya nyala sepanjang waktu. Kalau tidak diperlukan matikan supaya terjadi obrolan yang indah. Gimana sayang? Kalau perlu orang tua bertanya, adik, ayo gimana sekolahnya? Masya Allah. Dan ini ya, gimana kamu? Indah, minum teh, ayo minum angin, siapa? Buat. Anda harus pandai membuat suasana cair, suasana indah. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.